wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Sebelumnya kami akan menjelaskan tentang hasil dari tugas kami, yaitu inovasi isi atau materi pelajaran bidang komputer. Yang pertama, isi materi pelajaran apa aja sih? Yaitu merupakan komponen isi pesan dari kurikulum yang harus disampaikan kepada siswa. Komponen ini memiliki bentuk pesan yang beragam. Ada yang berbentuk fakta, konsep, prinsip kaidah, prosedur, problema, dan sebagainya. Komponen ini berperan sebagai isi materi yang harus dikuasai siswa dalam proses pembelajaran. Skop dan sekuen isi atau materi pelajaran telah tersusun secara sistematis dalam struktur organisasi kurikulum pendidikan dan pelatihan. Adapun sifat isi materi pelajarannya, yaitu sifat materi yang ada pada kurikulum tersusun dalam silabus hanya bersifat pokok-pokok materi. Maka untuk kelancaran dalam pelaksanaan pembelajaran isi atau materi pelajaran perlu dikembangkan terlebih dahulu dengan cara melengkapinya dalam bentuk bahan pembelajaran yang utuh. Lalu ada pengajar yang profesional. Nah, ada pengajar profesional itu hendaknya seorang tenaga pendidik yang profesional harus memahami karakteristik isi atau materi pesan pelajaran yang akan disampaikan. Tujuan agar tidak salah dalam memilih strategi pembelajaran. Interaksi pembelajaran, pengelolaan kelas, pemilihan bahan pembelajaran dan media pembelajaran, serta alat evaluasi yang diinginkan. Adapun fungsi dari penyusun bahan ajar, di sini ada 3. Yang pertama adalah sebagai pedoman bagi siswa yang akan mengarahkan semua aktivitasnya dalam proses pembelajaran, sekaligus merupakan substansi kompetensi yang seharusnya dipelajari atau dikuasai. Yang kedua, pedoman bagi tenaga pendidik yang akan mengarahkan semua aktivitasnya dalam proses pembelajaran, sekaligus merupakan substansi kompetensi yang seharusnya diajarkan atau dilatihkan kepada siswa-siswanya. Lalu yang ketiga, alat evaluasi pencapaian atau pemasaran hasil pembelajaran. Adapun bentuk bahan pembelajaran, di sini ada 2, yaitu bahan pembelajaran yang didesain lengkap. Artinya bahan pembelajaran yang memuat semua komponen pembelajaran secara utuh, meliputi tujuan pembelajaran atau kompetensi yang akan dicapai, kegiatan belajar yang harus dilakukan siswa, materi pembelajaran yang disusun secara sistematis, ilustrasi media dan peragam pembelajaran, latihan dan tugas evaluasi dan umpan balik. Contoh, kelompok bahan pembelajaran ini adalah modul pembelajaran audio, modul pembelajaran audio, pembelajaran video, lalu ada pembelajaran berbasis komputer, pembelajaran berbasis web atau internet. Yang kedua, bahan pembelajaran didesain tidak lengkap. Artinya, bahan pembelajaran didesain dalam bentuk komponen pembelajaran yang terbatas, seperti dalam bentuk sumber belajar, media pembelajaran, alat peraga yang digunakan sebagai alat bantu ketika tenaga pendidik dan siswa melaksanakan kegiatan pembelajaran. Contoh kelompok bahan pembelajaran ini meliputi pembelajaran dengan berbagai alat peraga, belajar dengan transparansi, belajar dengan buku teks, peta, atau yang disebut 2B ya, model, kerangka manusia, dan sebagainya. Mungkin untuk yang materi pembelajaran, Pak Ako gimana Pak Ako? Ya, oke, siap. Maaf, saya serahkan ke Pak Ako. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Sofran. Baik, Bapak Ibu, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai inovasi materi dan ide pembelajaran bidang komputer. Tadi sekarang kita masuk ke materi pembelajaran ya. Bahwa materi pembelajaran itu sebenarnya dapat dikembangkan ya atas 2 gitu kan. Pertama adalah materi yang pembelajaran tercetak. Kemudian yang kedua adalah materi pembelajaran yang elektronik
kita tahu bahwa materi pembelajaran tercetak itu seperti buku gitu kan, atau mungkin yang berbasis kertas gitu kan. Kemudian yang menggunakan pembelajaran yang elektronik, itu dikembangkan menggunakan elektronik, itu pada saat sekarang ini sangat banyak dipergunakan, apa namanya, terlebih pada masa sekarang ini perkembangan atau integrasi antara dunia pendidikan dengan dunia IT itu sangat luas sekali, sehingga ketika kita menggunakan IT tentu kita akan menggunakan perangkat atau mungkin menggunakan bahan pembelajaran elektronik untuk mendukung pembelajaran tersebut. Jadi biasanya materi pembelajaran apapun itu dibuat oleh tenaga pendidik, tentu disesuaikan dengan kebutuhan, disesuaikan dengan kurikulum, disesuaikan dengan silabus yang disusun, kemudian dengan harapan itu adalah ketika disampaikan materi tersebut akan memenuhi pencapaian kompetensi siswa yang diinginkan. Kemudian selanjutnya, next, Pak. Nah, selanjutnya adalah kita berbicara mengenai teknologi informasi. Sebuah teknologi itu biasa digunakan untuk mengolah data, atau mungkin termasuk memproses, menyusun, menyimpan, mendapatkan, atau memanipulasi data dalam berbagai cara. Kemudian menghasilkan informasi yang berkualitas ya tentunya ya. Nah, tentu informasinya tentu relevan ya dengan kalau saya di dunia pendidikan, tentu informasi yang berhubungan dengan dunia pendidikan. Kemudian itulah yang akan disampaikan kepada siswa nantinya. Nah, jika kita membahas mengenai materi gitu kan, dalam artian ketika kita menggunakan teknologi informasi atau teknologi dalam hal penyampaian materi, ini erat kaitannya dengan dunia digitalisasi tentunya ya. Terlepas dari itu semua, penyajian informasi ya kepada siswa itu diharapkan tentu materi tersebut sudah siap ditampilkan atau mungkin bagus ditampilkan ke siswa, sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi siswa untuk melihatnya dan menimbulkan ketertarikan. Sehingga dengan harapan seperti itu bisa memberikan kepahaman bagi siswa tentang materi yang akan disampaikan. Jadi sangat penting sekali penggunaan teknologi informasi dalam penyampaian materi tentunya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu. Nah, tentu teknologi yang dipergunakan untuk dunia pendidikan itu tidak terlepas dari peralatan tentunya ya. Tidak terlepas dari sarana prasarana yang mendukung tentunya ya. Jadi biasanya kalau kita lihat, mungkin Bapak Ibu tahu dan menggunakannya juga, bahwa seperangkat komputer tentu dipergunakan dalam pembelajaran gitu loh kan. Nah, kemudian jaringan komputer ya, kemudian peralatan telekomunikasi ya, yang banyak dipergunakan tidak hanya di dunia pendidikan tapi juga di bidang-bidang yang lain ya, di bidang kesehatan kah, kemudian hobi kah, rekreasi kah, rohani dan lain sebagainya. Itu erat kaitannya menggunakan perangkat teknologi yang tidak terlepas dari perangkat komputer, kemudian jaringan, kemudian peralatan telekomunikasi dan lain sebagainya. Kemudian next. Nah, sekarang kita berbicara mengenai teknologi informasi di dunia pendidikan tentunya. Bahwa salah satu esensi dari proses pendidikan tidak lain adalah penyajian informasi, itu betul ya. Informasi yang disampaikan dalam bentuk digital kah, ya, itu menjadi sebuah informasi yang akan dicerna oleh siswa gitu. Jadi informasi yang disajikan tentu informasi yang dibutuhkan oleh siswa, dan informasi yang didapat oleh siswa tentu hasil informasi dari pengolahan dari
guru atau dosen atau pengajar tentunya ya. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan siswa ya, materi tersebut atau isi dari pembelajaran tersebut disesuaikan dengan kebutuhan siswa, distandarkan melalui kurikulum tentunya. Kemudian selanjutnya, setidaknya ada 9 prinsip integrasi TIK dalam pembelajaran. Yang pertama adalah aktif, ya. Pertama adalah aktif, ya. Jadi memungkinkan siswa untuk dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran, ya. Kemudian konstruktif, jadi memungkinkan siswa dapat menggabungkan ide-ide baru ke dalam pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya. Kemudian kolaboratif, memungkinkan siswa dalam satu kelompok atau komunitas dapat bekerja sama, berbagai ide, saran, atau pengalaman mereka. Kemudian antusiastik, yang memungkinkan siswa dapat secara aktif dan antusias untuk berusaha mencapai apa yang diinginkannya. Selanjutnya, yang tekstual, jadi memungkinkan situasi belajar diarahkan pada proses belajar yang bermakna atau sesuai dengan kondisi nyata gitu. Kemudian dialogis, memungkinkan proses belajar mengajar secara inheren merupakan suatu proses sosial dan dialogis. Kemudian reflektif, dia memungkinkan siswa dapat menyadari apa yang telah dipelajari dan merenungkan apa yang telah dipelajarinya. Kemudian multisensori, memungkinkan pembelajaran dapat disampaikan untuk beberapa modalitas belajar atau multisensori, baik berupa audio, visual, maupun kinestetik. Dan yang terakhir adalah HOTS, high order thinking skill, kemungkinan untuk melatih kemampuan berpikir tingkat tinggi secara tidak langsung dan juga meningkatkan pengetahuan ICT dan media literasi siswa. Oke, selanjutnya, jadi dampak perkembangan teknologi di masyarakat itu sangat pada saat sekarang ini sangat nampak gitu ya, bahwa perkembangan teknologi di masyarakat itu justru merubah kondisi masyarakat yang industri menjadi masyarakat yang informasi. Jadi masyarakat yang informasi itu masyarakat yang terdidik, dia memiliki pendidikan, kemudian knowledge worker yang berbasis teknologi informasi tentunya, baik pemahaman dia mengenai software maupun pemahaman dia mengenai hardware tentunya. Jadi antara hardware dan software tidak bisa dilepaskan. Selanjutnya. Nah, Bapak Ibu, tadi kita berbicara mengenai pembelajaran, kemudian kita erat kaitannya dengan teknologi informasi. Nah, jika di dunia pendidikan itu kita ambil contoh penggunaan e-learning ya. Penggunaan e-learning di dunia pendidikan pada saat sekarang ini hampir ya kebanyakan ya mungkin terjadi peningkatan 100% lebih mungkin penggunaan internet di Indonesia ini, dan meningkatnya penggunaan internet juga meningkat juga penggunaan e-learning tentunya di dunia pendidikan. Jadi justru e-learning ini merubah proses pembelajaran dari tradisional berarti menggunakan tatap muka, menyampaikan menggunakan whiteboard atau papan tulis. Justru sekarang ini siswa hanya berada di rumah, kemudian berhadapan di depan komputer atau laptop atau gadget dia mendengarkan informasi yang disampaikan oleh guru. Justru pengembangan pendidikan atau inovasi pendidikan menggunakan e-learning ini itu akan dapat membantu proses pembelajaran tentu di sisi pendidikan, terkhusus pada masa pandemi ini. Tapi kemungkinan bisa jadi banyak peneliti mengungkapkan ke depan pendidikan akan banyak menggunakan e-learning atau mungkin konsep virtual. Selanjutnya, Bapak Ibu, ya ini adalah peningkatan internet ya, juga memiliki andil yang cukup besar untuk kemajuan penggunaan e-learning. Selanjutnya, lalu apa sih sebenarnya benefit yang didapat ketika
institusi pendidikan menggunakan e-learning. Tentu banyak sekali yang didapat ya. Nah, di antaranya adalah berhubungan dengan konten, gitu kan. Jadi apa namanya, konten yang selalu update ya pada e-learning. Kemudian mudah mengontrolnya atau men-trackingnya. Kemudian memberikan kenyamanan di dalam kelas itu sendiri kapanpun ya dan dimanapun ya, asalkan ada akses internet tentunya. Nah juga itu apa namanya, mengurangi atau mereduce kemudian memberikan manfaat 25% pada proses pembelajaran tentunya. Kemudian mudah mengaksesnya ya selagi ada akses internet. Kemudian learning time reduction ya, berarti apa ya, mereduksi waktu pembelajaran gitu ya, lebih singkat gitu kan. Kemudian fleksibel dalam hal waktu, kemudian schedule atau jadwal. Jadi kemudian mudah dilakukan perubahan atau di custom ya tentunya. Jadi ini adalah apa namanya, benefit yang diperoleh kira-kira jika kita menggunakan e-learning tentunya. Selanjutnya, nah setidaknya ada ketika kita menerapkan e-learning ada 3 komponen dalam pembentukan e-learning. Yang pertama adalah infrastruktur tentunya. Jadi infrastruktur berarti kita berbicara mengenai perangkatnya ya, PC kah, jaringan komputer kah, kemudian perlengkapan multimedianya kah, konten yang ada di dalamnya kah, kemudian termasuk dalam peralatan teleconference yang apabila menggunakan layanan synchronous learning melalui teleconference. Ya. Itu menggunakan itu yang disebut dengan infrastruktur e-learning. Kemudian sistem dan aplikasi e-learning diantaranya adalah perangkat lunaknya, yang itu virtualisasi proses belajar mengajar konvensional yang dalam tatap muka ini dirubah ke dalam bentuk virtual, sehingga tatap muka virtual menggunakan apa namanya, perangkat yang ada gitu loh kan. Jadi bagaimana itu memanajemen kelasnya, termasuk pembuatan materi atau konten, termasuk forum diskusi di situ. Ya, kebanyakan juga termasuk apa, penggunaan Moodle pun sebenarnya masih belum maksimal jika karena di situ juga belum banyak memfasilitasi mengenai forum ya. Karena juga siswa juga membutuhkan apa namanya, forum untuk bisa menyampaikan apa yang akan dia tanyakan gitu loh. Kemudian terakhir adalah mengenai konten ya. Kebanyakan e-learning atau mungkin LMS itu apa namanya, ini menjadi kendala tersendiri ya, karena kalau berbicara konten berarti kita memberikan keleluasaan kepada pendidik untuk mengelola kelasnya, kemudian mengisi konten yang ada di dalam kelasnya itu sendiri gitu kan. Sehingga memang perlu keterlibatan aktif bagi pendidik untuk menyiapkan konten selama pembelajaran menggunakan e-learning tentunya. Jadi kalau di e-learning ya, atau di LMS, konten bahan ini bisa dalam berbentuk multimedia, baik itu video, audio, atau mungkin jika mungkin terlalu berat bisa di-linkkan video tersebut ke YouTube gitu kan. Kemudian juga ada berbentuk teks ya, berbentuk teks mungkin dalam bentuk Word, PPT kah dan sebagainya. Dan semua itu adalah bisa dapat menunjang proses pembelajaran tentunya. Nah, selanjutnya kesimpulannya adalah proses pembelajaran yang efektif adalah proses pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah dirancang dalam rencana pembelajaran. Proses tersebut adalah menjalankan serangkaian komponen-komponen pembelajaran dari mulai tujuan, materi, metode, dan evaluasi. Oke, mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sopran ya. Iya, Pak. Kata Pak Wahyudin, mungkin beliau sedang ini ya, apa namanya, ada rapat mungkin ya. Ada rapat.
Baik, kita lihat dulu ya judulnya. Ya, saya tanggapin dulu yang ini, nanti kita diskusi ya. Kita diskusi. Saya mungkin nanggapinya tidak ini ya, tidak tidak sistematik, tapi mungkin kalau cok Sunda mah celek celok, ngacak lah ya, ngacak. Ngacak. Yang pertama yang mungkin saya ingin sampaikan itu adalah apa namanya, kondisi saat ini yang saya pikir betul perlu ada apa namanya ya, saringan atau apa. Maksudnya adalah dengan kehadiran digital konten, saya bicaranya ke digital konten yang berlimpah itu menjadikan informasi itu menjadi berlimpah ya. Nah, yang jadi permasalahannya adalah kualitas informasi. Kita tahu bahwa kalau kita bicara tentang informasi, bahwa mutu daripada informasi tersebut tergantung dari apakah informasi tersebut akurat, apakah informasi tersebut benar, apakah informasi tersebut relevan, dan seterusnya kan. Baru itu disebut informasi yang bermutu, gitu kan. Nah, kalau tidak, maka kalau misalnya informasinya tidak bermutu kemudian digunakan, baik itu untuk informasi memberikan lagi ke yang lain, baik itu informasi digunakan untuk mengambil suatu tindakan atau suatu keputusan misalnya, itu akan berbahaya ya. Itu akan berbahaya. Nah, permasalahannya adalah agak sedikit susah untuk memilah informasi yang ada saat ini. Kalau di internet ya, kalau digital itu semua informasi itu ada. Baik itu yang valid maupun yang tidak valid. Baik itu yang benar maupun yang tidak benar. Baik itu mungkin yang bahkan informasi tersebut mungkin menyesatkan. Kalau tidak ditelusuri lebih dalam. Ya kan? Informasi ini gini, ya, informasi itu ada suatu kasus yang mungkin sudah kelewat, atau mungkin informasi tersebut menjadi agak menyesatkan bagi yang membacanya secara parsial, atau bahkan memang mereka membuat suatu informasi yang tidak jelas gitu. Mungkin dengan sengaja, atau mungkin dengan pemikiran dia, atau mungkin dengan yang lainnya gitu. Sehingga apa? Kalau kita dapat informasi tersebut secara ya kasat mata saja gitu ya, tidak, kalau ini mungkin tidak diamatin, tidak dianalisis lebih lanjut, kemudian data tersebut kita pakai, itu saya pikir yang akan menghasilkan suatu tindakan yang berbeda. Kenapa itu terjadi? Karena informasi itu siapapun boleh membuat informasi, ya kan ya? Siapapun boleh membuat konten gitu ya. Baik itu mungkin di sosial media, mungkin di internet, mungkin di bahkan yang bentuknya misalnya vlog, video, dan lain-lain ya, dan lain-lain. Akibatnya apa? Sekarang kalau kita akan mencari ke data dari internet atau data dari konten digital, kita harus hati-hati. Kita harus memilah. Kalau di dunia ilmu komputer atau mungkin informatika, kita harus nambang gitu Pak. Jadi kalau kita cari analogi ke dunia nyata tambang ya, maka pada saat kita akan nambang minyak,
yang kita tambang itu tidak hanya minyak, mungkin dengan lumpur, mungkin dengan yang lain. Sehingga apa? Sehingga hasil tambang itu harus disaring dulu kan ya. Harus disaring dulu gitu. Harus dibersihkan dulu. Baru kemudian setelah jadi minyaknya baru kita filter, baru kita dan seterusnya. Sampai akhirnya muncullah visualisasinya itu adalah ya Pertamax lah, ya Pertalite lah, ya solar lah dan seterusnya. Itu di sini juga sama menurut saya. Jadi karena sekarang itu sangat bercampur aduk yang valid, tidak valid, baik, tidak baik, dan seterusnya. Informasi tersebut, konten tersebut, maka pada saat kita akan mengambil sesuatu, maka kita harus nambang. Kita harus pilah, kita harus saring, kita harus ya membersihkanlah data tersebut. Nah, di dunia informatika atau informasi komputer itu namanya data mining ya. Data mining. Jadi kalau kita ingin cari A di kumpulan data yang sangat berjibun, bisa B, C, D, dan seterusnya sampai Z misalnya, kita akan mencari A. Maka apa? Ya pilah-pilah lah gitu. Pilah-pilah lah. Oh ini bukan A, ini bukan A, ini bukan A. Cari A saja. A yang mana yang benar, yang tepat sekali terhadap konten kita, terhadap kebutuhan kita, terhadap informasi kita. Itu namanya mining data. Nah, ini menurut saya yang mungkin masih beberapa atau sedikit sekali memining data dari sekumpulan data yang sangat banyak terhadap yang kita butuhkan. Itu belum. Sekarang apa? Sekarang euforianya adalah banyak data. Sudah gitu. Euforianya adalah banyak data. Itu baru migrasi dari data dulu susah didapat dulu itu. Susah didapat. Sekarang data sangat banyak sekali. Tapi tadi permasalahan dari sana adalah bagaimana data itu disaring. Sehingga data menjadi informasi yang tepat untuk melakukan sesuatu. Baik itu menyampaikan lagi ke orang lain dalam pengajaran, baik itu untuk industri, untuk pengambilan keputusan, baik untuk yang lainnya gitu. Itu yang pertama menurut saya. Jadi sekarang data banyak sekali, tapi tetap untuk penggunaannya perlu dipilah. Itu yang pertama. Yang jadi kendala berikutnya, atau mungkin penelitian berikutnya, atau mungkin langkah selanjutnya adalah dengan penggunaan teknologi, atau mungkin tidak harus teknologi, manual pun kita harus menganalisis data yang kita dapat. Benar nggak, valid nggak, dan seterusnya. Halo, dengar suara saya? Ya, dengar Pak. Dengar Pak. Masuk Pak. Baik. Yang pertama. Yang kedua, learning ya. Ini masuk ke e-learning. Saya baru saja dapat pencerahan gitu ya. Dapat bukan pencerahan sebenarnya, dikit bukalah walaupun mungkin belum terbuka sepenuhnya, bahwa ini pembelajaran itu ternyata kalau menurut saya simpulkan dari itu tidak bisa dilakukan secara parsial, tapi harus komprehensif. Jadi kalau mau membuat seorang anak itu menjadi kiai misalnya, maka harus diajar oleh keagamaan gitu ya, harus bersikap yang seperti ya apa namanya ya yang seperti itu, seperti contoh-contoh para kiai yang dulu, harus diadakan digodok dalam lingkungan yang mendukung dan seterusnya. Jadi hasilnya adalah itu. Jadi komponen untuk pembelajaran itu ternyata tidak hanya nih saya punya materi gitu kan ya. Ini saya punya materi, kemudian saya sampaikan. Maka kamu akan jadi orang yang bisa ini.
Betul. Kalau hanya memindahkan konten ke suatu dari tujuan dari sumber ke tujuan. Tapi kalau dalam proses pembelajaran ternyata tidak itu. Maka apa? Maka di dalam proses pembelajaran yang ini ya, yang tidak hanya formal ya, kita harus menjadi ada sekolahnya kan ya, ada lingkungan belajar di sekolahnya kan, ada lingkungan orang-orang, lingkungan keluarganya lah, ada lingkungan sekitar kehidupan anaknya. Itu minimal. Berikutnya baru lingkungan sekitar. Lingkungan sekitar. Sehingga apa? Sehingga kita bisa membedakan nih pembelajaran di Bandung dengan di Jogja, dengan di Samarinda, dengan di Aceh. Kita bisa membedakan. Mungkin tadi dengan di Palembang gitu ya. Bisa kita membedakan. Kenapa? Karena itu menurut saya menjadi namanya ekosistem. Nah, ini pembelajaran itu sebenarnya ekosistem gitu ya. Sebenarnya. Jadi banyak yang terlibat, banyak yang mensupport, banyak yang mendukung, banyak yang ini gitu. Itu yang baru saya mengerti. Posisi kita baru diformalkan ya. Posisi kita itu baru pendidikan formal, kognitifnya gitu. Dan sedikit afektifnya. Yang sekarang kita menurut saya masih sangat menitik beratkan kepada kognitif. Bagaimana orang itu pintar. Bukan bagaimana orang itu baik. Ya sedikit-sedikit kita tambahkan bagaimana supaya orang itu baik. Kemudian bagaimana orang itu terampil. Nah, jadi kognitif, afektif, dan psikomotoriknya. Nah, itu. Kenapa saya ngomong begini? Ini ceritanya kalau jadi, ya ini saya promosi dulu nih, walaupun belum tentu jadi, walaupun belum tentu. Kalau jadi bagaimana memindahkan ekosistem itu, walaupun bukan secara yang saya omongin tadi ya, ke dalam teknologi informasi atau dukungan teknologi informasi, sehingga yang sekarang itu apa namanya e-learning. Kalau kita bicara e-learning, sebenarnya itu adalah sebuah ekosistem. Nah, itu yang harus kita garap. Ini belum terjadi. Baru kita bicara e-learning, saya punya konten, kemudian saya punya media, kemudian saya punya tujuan, maka dengan itu saya sampaikan. Dengan itu saya sampaikan. Dari tujuan, dari sumber ke tujuan. Kita sampaikan materi ajar itu. Nah, berhubungan yang ini kita bicara yang formal ya. Jadi di ekosistem learning tersebut, e-learning berbasis ekosistem ya. Saya ngomongnya e-learning berbasis ekosistem. Mungkin suatu saat namanya ekosistem e-learning gitu. Ekosistem e-learning suatu saat. Tapi ini baru bicara e-learning tapi berbasis ekosistem. Jadi yang terlibat itu banyak sekali, Termasuk di dalamnya adalah menggabungkan, nah ini blended, menggabungkan teknologi tatap muka dengan teknologi digital. Jadi kita bisa menyiapkan suatu alat, misalnya ya, suatu alat smart lah namanya, smart class, di mana kita bisa membuat atau menerangkan live, menerangkan seorang guru menerangkan pembelajaran secara live, dan hasilnya, kalau sekarang kelemahan dari live itu adalah kalau kita menerangkan, yang dengerin, yang memperhatikan jelas. Yang tidak memperhatikan atau hilang konsentrasinya mungkin bingung. Sehingga bertanya ya, ada diskusi di sana. Yang tidak masuk tidak bisa, hilang momen itu, gitu. Hilang momen itu. Nah, ini sekarang, live itu, proses menerangkan itu, coret-coretannya, alurnya, semuanya itu bisa menjadi konten. Mungkin pakai video ya, tapi
Oke, ada proses videonya, tapi ada data. Nah, data yang di papan tulis, kan sekarang itu kalau konten digital itu kita sudah siapkan pakai PowerPoint, kemudian diterangkan oleh pengajar PowerPoint tersebut, mungkin menimbulkan catatan-catatan ringan ya, penjelasan tambahan yang dilakukan oleh guru secara tertulis di papan tulis misalnya, atau di whiteboard, atau mungkin di PPT-nya ini kita ada penjelasan tambahan. Nah, itu pada saat kita buat pakai papan tulis mungkin smart blackboard ya, boleh smart whiteboard atau smart board lah ceritanya. Itu semua yang dicatat bisa menjadi konten digital. Artinya bisa disimpan lah, bisa disimpan. Satu sisi itu. Yang kedua, sisi berikutnya itu adalah guru juga bisa live memperhatikan kondisi siswa secara personal. Kalau kita ngajar secara tradisional, maka kita menghadapi banyak siswa gitu. Kita menghadapi banyak siswa. Sehingga perhatian kita kepada setiap orang mungkin menjadi berkurang. Karena kita memperhatikan jadi banyak orang gitu ya. Menjadi banyak orang. Tidak sedetail kalau kita mengajar privat hanya satu dengan satu. Itu dengan teknologi seperti itu, kamera dan seterusnya, itu guru bisa memperhatikan setiap orang lebih detail. Gerak-geriknya, kondisinya, dan seterusnya. Mungkin dari visual ya, dari visual itu bisa nanti dideteksi menggunakan AI. Oh, anak ini sedang ini kondisi saat ini. Kalau itu secara keseluruhan bisa ketahuan, oh kelas ini sedang ini kondisinya. Nah, dari situ boleh guru mengambil suatu tindakan untuk seluruhnya, atau boleh guru mengambil tindakan untuk satu orang tersebut. Misalnya. Itu. Dari afektif berikutnya juga misalnya secara asesmen ya. Secara asesmen juga kita bisa mendeteksi sesuatu kecurangan misalnya ya. Sesuatu kecurangan. Oh, yang penting bukan nilai 10-nya atau 100-nya, tetapi adalah nilai 100 yang memang itu dikerjakan atau hasil kemampuan si anak tersebut. Tapi kalau nilai 100-nya bukan dari mencerminkan kemampuan, karena misalnya nyontek, karena misalnya hal yang lain, maka tidak ada artinya itu 100. Tidak ada artinya itu 100. Maka Pak, salah satu afektif yang ingin dicapai dari asesmen sebenarnya sih adalah jujur gitu ya. Jujur terhadap kemampuan dirinya. Dia pinter tapi belum belajar saat ini, bisa saja nilainya lebih jelek daripada yang secara rata-ratanya biasa saja tapi lebih siap menghadapi tes. Nah, seperti itu mungkin bisa di ini. Jadi bisa kedeteksi nih, ini dari tingkah laku ya. Dari tingkah laku yang amatir ya. Karena kalau tingkah laku pembuat akan berbuat salah, orang yang amatir itu akan berbeda kelakuannya dari yang biasa. Itu akan terpantau oleh si kamera. Walaupun memang masih banyak kekurangan. Itu yang kedua. Jadi yang tadi urusannya teknologi informasi dalam pembelajaran, inovasi teknologi informasi dalam pembelajaran, atau mungkin inovasi e-learning. Salah satu inovasinya kalau menurut saya itu adalah sekarang kita tidak bisa membuat e-learning itu hanya parsial saja. LMS saja misalnya. Kita bicara itu LMS sudah e-learning banget tuh, LMS tuh. Sudah semuanya ada tuh. Iya, tapi itu belum merupakan ekosistem. Nah, jadi banyak sekali ini. Google Drive, Google Form, Google Class, dan seterusnya. Atau pokoknya akun Google itu bisa menjadi salah satu komponen di ekosistem kita. Baik itu secara hardware maupun secara
software. Nah, itu yang kedua. Jadi kalau kita berbicara inovasi, mungkin ke sana. Inovasi. Jadi di kelas nanti di kelas nih, kita bisa siapkan smart class di kelasnya. Kemudian infrastruktur secara jaringan, kita kerjasama dengan Google sebagai platform, salah satu platform pembelajaran gitu ya. Kemudian kita punya LMS. Kita juga punya content maker-nya gitu. Baik itu nanti kita akan menjadi video atau mungkin menjadi biasa saja, misalnya kayak PPT digital saja misalnya. Itu bisa digabung jadi satu kesatuan sehingga menjadi sangat menyeluruh pembelajarannya. Itu baru dalam lingkungan pembelajaran ya. Dalam lingkungan pembelajaran, satu lingkungan pembelajaran. Mungkin sekolah saja misalnya ya ceritanya. Walaupun tadi ekosistem yang saya bicarakan di awal, itu ada lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, dan lingkungan sekitar. Itu akan membentuk suatu pembelajaran, menciptakan sesuatu. Siapa itu pembelajar tadi? Jadi sekolahnya, jadi rumahnya, jadi lingkungan sekitarnya, itu akan membentuk yang lebih kental. Tapi lingkungan sekotanya juga iya. Kenapa? Dia akan main ke sana, akan main ke situ, bertemu dengan orang yang di luar lingkungan kecil tadi. Itu juga bisa berpengaruh terhadap hasil yang diciptakan oleh kita. Ini yang kedua. Yang kedua, secara teknologi atau inovasi di dalam pembelajaran. Jadi kita sekarang punya data yang berlimpah. Yang kedua, kita punya suatu ekosistem e-learning yang mungkin belum terintegrasi saat ini, belum terintegrasi. Tapi ada beberapa sudah mengarah ke sana ya, mengarah ke sana. Dan itu yang saya tadi bicarakan, ekosistem itu datangnya dari DUDI, dari dunia usaha, dunia industri. Jadi kalau ada jalan ceritanya ya, atau mungkin takdir, ya, kita sedang berusaha nih. Kita akan bekerja sama. Jadi Infilkom ini akan bekerja sama dengan DUDI dalam rangka itu, dalam rangka menciptakan ekosistem e-learning, menciptakan ekosistem e-learning yang di dalamnya mungkin akan ada kelas sampel sekolah ya, untuk dibikinkan smart classroom-nya, diintegrasikan dengan infrastruktur secara keseluruhan, sehingga itu menjadi blended yang benar-benar. Tidak hanya blended-nya itu adalah sebagian ada di ruangan, sebagian ada di daring. Tidak hanya itu. Tapi kita blended yang berbagai macam blended lah. Berbagai macam blended yang kita bisa tempelkan di dalam teknologi tersebut. Sehingga itu tadi menjadi suatu ekosistem. Itu yang kedua. Nah, ini tolong tanggapin ya. Yang ketiga, ini dari judul, ini baru dari judul dari presentasi ini. Dari judul yang saya lihat dari katanya gitu ya. Judulnya adalah inovasi isi atau inovasi materi pelajaran. Bidang komputer. Bidang komputer. Nah, kita betul kalau menurut kita pada saat kita akan berbicara tentang isi, ini mungkin rujukannya adalah ke standar isi dari BSNP itu BNS Pak ya, Badan Nasional Standar Pendidikan ya, dari sana. Jadi kita harus merujuk kepada standar isi yang nanti mungkin akan diturunkan menjadi kurikulum ya, atau kompetensi lulusan dulu, kemudian tadi kompetensi lulusan, baru muncul ke sana
sampai bawah dari komputasi lulusan didapatkan, maka tujuannya, maka indikatornya, baru ke materinya. Nah, apa yang harus diinov dari materi itu? Jadi saya kok pandangannya untuk ini ke arah sana gitu, inovasinya ke arah sana, ke arah apakah kurikulum kita sudah baik gitu ya, pada saat itu sudah benar SKPL-nya, standar kelulusannya sudah pas, apakah tadi indikator intinya, indikator pembelajarannya sudah bagus gitu kan ya, sehingga itu akan mempengaruhi isi. Atau apakah isinya sudah sesuai dengan yang ada dalam kurikulum, dengan teknologi saat ini gitu. Sehingga isi saat ini seperti ini, di lapangan seperti itu. Sehingga ini perlu perbaikan isi. Perlu pendalaman, perlu pelebaran, perlu diganti isi ini. Isinya adalah Microsoft atau pengolah angka, pengolah data ya, atau Excel, bukan Excel, database itu ya. Satu lagi pengolah kata ya. Itu sudah tidak relevan. Itu sudah tidak relevan. Itu harus diganti isinya menjadi yang lain. Ini sehingga tadi ini isi yang harus kita berikan atau konten yang harus kita berikan, materi pelajaran yang kita berikan itu sekarang sudah berubah. Kenapa? Karena di dunia usaha dan industri sudah berubah. Sudah berubah. Tapi tidak ngikutin sana 100%. Kenapa? Karena kita punya jenjang nih. Kita punya jenjang. Ada perguruan tinggi, turun ke sekolah menengah, turun ke sekolah dasar gitu. Bagaimana itu pembagian materinya? Di perguruan tinggi pasti di ilmu komputer, di informatika gitu ya. Dan seterusnya yang berhubungan dengan itu, gimana susunannya? Di sekolah ini kalau kita ke SMA atau menengah ya, SMA, SMP, SMK, bagaimana apa yang diberikan? Materinya sejauh mana? Selebar mana? Sedalam mana? Itu yang kok saya ke arah sana mikirnya ya. Konten yang harus ini sekarang udah baik belum? Konten yang sekarang itu dengan pembelajaran misalnya, apalagi kalau kita belajarnya tentang di sekolahnya tidak ada TK, tapi bimbingan konseling ya, konseling TK gitu, konseling TK atau bimbingan TK. Apa yang harus kita sampaikan nih? Bimbingan TK yang diberikan apa nih misalnya? Itu kok saya mikirnya ke sana ya. Enggak, saya gitu dulu. Saya gitu dulu. Silakan ditanggapin dulu ya. Enggak, gimana Pak kok? Ada yang mau ditanggapi dulu Pak kok? Ya, baik. Terima kasih Pak Rasim atas masukannya. Jadi yang disampaikan beliau sesuai dengan kondisi pada saat sekarang ini gitu loh. Dan mengenai konten dari inovasi isi atau materi pelajaran bidang komputer, memang tidak sepenuhnya kita ambil dari standar isi dari yang BNSP ya. Ini lebih ke umum sih Pak pembahasannya, lebih ke umum, kemudian yang terjadi di lapangan kebanyakan gitu loh kan, seperti itu. Ya.
Ya itu yang saya kalau dari lihat kata-katanya itu. Jadi dari lihat kata-katanya, asal saya materi pembelajaran saat ini sudah baik atau perlu tingkatkan atau bahkan harus diganti atau apa nih sebaiknya ini. Jadi saya tutupi materi saat ini, tapi kita bicarakan yang idealnya untuk 5 tahun ke depan. Kan ini inovasi nih ya. Inovasi itu berarti untuk tidak hanya mungkin setahun, 2 tahun, tapi inovasi ke depan. Itu. Kok saya tadi, jadi ya ini tidak hanya ini, kita ngobrol saja. Ke arah sana jadi. Materi saat ini, jadi analisisnya ke materi saat ini, itu kurang. Jadi inovasinya perlu tambahkan materi ini. Bahkan perlu tambahkan pelajaran ini. Perlu tambah. Atau kelas 1-nya gini, kelas 2-nya gini, kelas 3-nya gitu. Mungkin. Nah gitu, coba Pak sekali lagi. Saya pengen tanggapannya. Iya Pak. Jadi apa namanya, dari sini memang apa namanya menekankan, kita nampak juga bahwa perubahan apa namanya pola pembelajaran pada saat sekarang ini mau tidak mau mungkin memaksa gitu kan bahwa proses pembelajaran itu menggunakan perangkat elektronik tentunya, dalam hal ini mungkin komputer ya. Nah, jika kita menggunakan perangkat elektronik atau komputer sejenisnya, tentu apa namanya isi atau materi pelajaran tentu harus disesuaikan juga, dalam artian adalah setidaknya penyampaian materi tersebut ketika kita menggunakan komputer tentu menggunakan apa namanya software yang mendukung, dalam artian penyampaiannya tentu harus dengan pola elektronik juga atau mungkin digitalisasi gitu ya kan. Jadi ini memaksa kita sebagai pengajar untuk bisa gitu kan mengoperasikan, menggunakannya, kemudian sedangkan di lain pihak juga kita sebagai pengajar juga apa namanya dituntut juga untuk apa namanya mencapai standar atau mungkin tujuan dari kurikulum itu sendiri ya. Di tengah pembelajaran apa namanya di tengah kombinasi mungkin ya atau mungkin blended kan segala macam pembelajaran baik itu disampaikan melalui tatap muka langsung atau mungkin disampaikan menggunakan media atau mungkin secara virtual. Intinya adalah materi atau isi materi tersebut mudah ditangkap atau mudah diterima oleh siswa tentunya gitu. Nah, kemudian jika kita lihat Bapak, sebenarnya apa sih inovasi isi atau materi dari pembelajaran itu sendiri sih sebenarnya? Justru kalau saya menilainya sih kalau mungkin sesuai dengan pemahaman yang saya pahami dari materi ini ya bahwa kita itu apa namanya kita sebagai seorang IT lah atau mungkin seorang guru atau mungkin pengajar di bidang komputer, bagaimana sih kita memberikan inovasi materi isi dari pembelajaran itu sendiri gitu kan, sehingga materi atau isi dari pembelajaran tersebut apa namanya bisa kita bawakan tapi dengan perspektif sebagai perspektif di bidang komputer gitu. Ya, dalam artian mungkin penyampaiannya kah, atau mungkin media yang dipergunakan kah, kemudian inovasi-inovasi apa yang bisa kita masukkan ke dalam materi pembelajaran tersebut. Jadi seperti itu, Pak. Ya, saya lebih cenderung ke yang tadi yang terakhir itu. Materi-materi apakah? Materi-materi apakah? Jadi kalau saya membedakannya antara materi atau isi ya dengan media. Materi, isi itu dengan media. Jadi kalau definisinya media itu adalah alat kan ya. Alat yang bisa dibuat atau alat yang digunakan untuk menyampaikan isi
dari sumber ke tujuan. Dari sumber ke tujuan, itu medianya. Papan tulis itu media gitu ya. PPT itu media, gitu. Video itu media. Audio podcast misalkan itu mungkin itu adalah media. Itu kok saya mikirnya ke sana ya. Jadi apa namanya? E-learning itulah tadi, e-learning itu saya pikir itu ekosistem kecil gitu, kalau menurut saya e-learning itu. Kalau pembelajaran elektronik yang benar-benar LMS ya, LMS salah satu ekosistem yang kecil, yang isinya ada konten yang dilemparkan melalui ya tadi boleh itu pakai PPT, boleh pakai video, boleh pakai gabungan daripada semuanya. Nah, kalau kita sorotin tadi ya, kalau kita sorotin adalah tadinya biasa menjadi digital, tadinya apa namanya, omongan menjadi video, kok saya lebih ngarah itu inovasi media pembelajaran daripada inovasi inti. Saya memandangnya ke sana ya, memandangnya. Gimana menurut pandangan Bapak? Ya, ya bisa jadi seperti itu, Pak. Ya, tapi tetap saja saya pengennya. Jadi ke arah itu lupakan, menurut saya, lupakan dulu media. Terserah, nanti ada bagiannya yang media menurut saya gitu loh. Nah nanti medianya ya kita, karena sekarang ada teknologi informasi ya kita bikin medianya berbasis TIK misalnya. Ya tadi bikin yang canggih-canggih gitu. Yang canggih-canggih. Tapi apakah isinya berubah nggak? Isinya berubah nggak? Kontennya berubah nggak? Bagus nggak? Nah itu pandangan kasat mata dari judulnya ya. Jadi saya ingin lebihnya menitik beratkan ke kajiannya, apakah isinya sudah benar gitu. Saat ini apa perlu. Jadi akhirnya munculnya adalah rekomendasi. Munculnya wah ini parah nih materinya nih. Wah ini dangkal nih materinya nih. Wah ini materinya terlalu, misalnya SMK, menurut saya materi SMK itu terlalu. Ini terlalu ini SMK itu. Terlalu membebani, terlalu tinggi misalnya. Wah, pas. Keren sudah materi. Nah, itu kesimpulannya menurut saya sih. Atau mungkin dari yang lain, silakan, monggo. Sebelum ini kita ini kan. Izin Pak, boleh? Siap, monggo. Baik, terima kasih Pak Alko dan Pak Pran, luar biasa presentasinya. Dan mengenai isi materi pelajaran, mungkin Pak, kalau dari pandangan saya gitu ya, yang mengalami gitu kan, dan pelaku juga gitu, terkait isi dalam konteks bidang ilmu komputer gitu ya Pak, dalam khususnya di sekolah gitu Pak. Kalau dulu itu isi materi pelajaran ketika dalam sebuah pembelajaran itu kita hanya belajar mengenai materi Word, Excel, PowerPoint seperti itu. Nah, namun seiringnya berkembangnya jalan gitu, berkembangnya waktu gitu ya Pak, pada khususnya isu yang sekarang sedang hype gitu, bahwa yang dulu ketika 2013 itu TIK ditiadakan gitu, mungkin para pengembang di dalamnya itu sedang memikirkan sesuatu hal yang baru gitu untuk bisa diterapkan. Dan ya bisa dilihat gitu beberapa tahun saat ini gitu ya, khususnya di tahun 2021 ini sudah muncul kembali gitu TIK, di mana
yang dulu itu kita fokus ke dalam sebuah office gitu kan ya. Mungkin ada sedikit desain Corel atau Photoshop gitu. Namun yang saya lihat gitu Pak, dan ya cukup shock juga gitu saya sebagai guru menyampaikan gitu. Ternyata di dulu ketika saya SMP itu pelajaran tersebut atau Word, Office, PowerPoint, kemudian desain grafis yang seperti itu dipelajari gitu. Dan sekarang ketika saya melihat kurikulum baru gitu kan dengan pembelajaran TIK atau yang kita kenal hari ini yaitu sebagai informatika gitu, bahwa di dalamnya itu tidak hanya mempelajari Office, Word, desain grafis, namun ternyata di sana sudah muncul materi-materi baru gitu yang bisa mungkin ini dijadikan sebuah inovasi gitu terkait isi atau materi. Salah satunya yaitu computational thinking, kemudian sistem komputer, kemudian jaringan komputer dan internet, kemudian ada juga analisis data dan algoritma pemrograman, seperti itu Pak. Jadi mungkin itu salah satu inovasi dari isi atau materi pelajaran khususnya di bidang TIK gitu Pak. Itu mungkin Pak. Ya, betul, itu yang saya maksud. Yang saya maksud. Nah, sekarang tinggal apa inovasi yang kita berikan terhadap yang ada saat ini, gitu Pak. Ada nggak kira-kira? Itu kan dari dulu ya, dulu gitu, sekarang berubah jadi gini. Nah, sekarang saat ini, jadi kondisinya saat ini, mungkin ada nggak inovasi yang diberikan? Kita ini, karena asumsi saya, karena kita itu magister ya, kita itu magister. Jadi kita sudah layaklah memberikan ide kita terhadap yang ada saat ini. Gimana Pak Anjar? Coba. Halo. Iya Pak, gimana ya? Diskusinya. Yang tadi itu inovasi dari awal apa ya? Dari awal pembentukan atau terciptanya TIK di sekolah gitu ya. Kan memang ada problematik, pandangannya maksudnya bahwa waktu saat itu karena TIK baru, maka yang perlu diketahui bagaimana supaya anak bisa ngetik sama bisa ngitung dengan mudah kan, ada Word, Excel, kemudian bisa yang lain. Sekarang mungkin sudah berubah nih kondisinya, maka muncullah materi baru, tidak hanya itu. Nah, itu cerita lamanya gitu. Itu sudah terjadi saat ini. Sudah terjadi. Mungkin terutama ini ya, terutama di SMP SMA ya. Kalau di SMK kayaknya sudah mulai, karena spesifik ke industri, sudah tadi memulai agak sedikit apa namanya ya. Tadi walaupun saya bilang itu terlalu berat itu. Terlalu berat. Mungkin ini Pak, sebetulnya bukan inovasi sih Pak ya, karena baru penerapan juga kan Pak ya, baru tahun-tahun sekarang gitu penerapannya. Mungkin lebih kepada shock terapi gitu ya Pak, kepada anak gitu, khususnya yang memang baru mengenal gitu, terutama ke guru juga gitu mungkin ya, harus pandai beradaptasi dengan lingkungan baru yang sekarang gitu. Karena memang jujur ya Pak, kalau misalkan kita sudah berfokus terhadap kurikulum yang sudah ditentukan gitu, maka materi-materi kuliah gitu ya, yang khususnya didapat di ketika S1 itu, saya khususnya sebagai guru saja harus buka lembaran ketika waktu kuliah gitu. Mungkin inovasinya itu untuk sekarang ini lebih kepada pemahamannya dulu guru isi terhadap pelajaran informatika ini gitu. Karena ketika kita misalkan belum menguasai satu ilmu gitu, maka
akan membahayakan gitu ketika disampaikan kepada audiens gitu. Mungkin ya apa namanya inovasinya ya gimana ya Pak, belum ke arah pengembangan isi materi gitu Pak, tapi lebih ke memperdalam dulu isi materi yang hari ini ada gitu. Seperti itu. Oke, ya boleh bangga gitu. Tapi ini analogi ya, ini analogi untuk di PT ya, analogi untuk di PT. Apakah berlaku nggak untuk pendidikan dasar menengah ya? Kalau kita membuat kurikulum, pasti pertanyaannya adalah futuristik gitu ya. Apa futuristik dari kurikulum ini? Oh, kita sudah mengadop kurikulum luar ya. Kita sudah membandingkan juga dengan kurikulum universitas yang hebat di luar misalnya. Nah, atau kita sudah mengikuti standar yang sudah ditetapkan secara internasional. Itu pun tidak jaminan, Pak. Itu tidak jaminan. Isinya akan seperti apa. Kenapa? Karena ini salah satunya. Karena kan mereka juga yang membuat standar. Kalau kita misalnya pakai IEEE ya, standar IEEE itu setiap berapa tahun berubah gitu kontennya. Bahkan beberapa tahun berikutnya bisa saja berubah bidangnya gitu. Sekarang masih 6 bidang. Masih 6. Di dalamnya banyak sekali yang konten yang berubah. Mata pelajaran yang datang baru gitu. Datang baru. Itu karena kita saking cepatnya gitu. Ceritanya kita materi kita atau bidang ilmu kita itu karena datangnya baru gitu ya, masih tumbuh gitu. Masih tumbuh. Jadi 2 tahun 3 tahun hari ini dengan 2 tahun ke depan atau 3 tahun ke depan itu sangat berbeda sekali. Sangat berbeda sekali. Walau, nah padahal kurikulum itu kan 5 tahun sekali kan? 5 tahun sekali. Jadi nanti pas pergantian kurikulum yang bisa berubah itu adalah nama mata kuliahnya, atau yang bisa berubah itu adalah mata kuliahnya sama tapi kontennya berubah. Kenapa? Tidak bisa lagi konten yang lama ini. Kalau dulu misalnya bahasa pemrograman itu kalau di kamu, itu harus misalnya C. Wah sekarang nggak bisa sih. Nggak ada lagi sih sekarang. Misalnya sudah OP sekarang. Bahasa dasar itu udah OP misal seperti itu. Itu terjadi inovasi. Karena apa? Karena lihat kondisi saat ini. Kalau yang lama C tetap dikasih, maka kita tidak mengikuti perkembangan zaman. Kita harus banyak mata kuliah nih. Ada C-nya, terus ada bahasa pemrograman untuk yang mengcover perkembangan zaman misalnya. Sehingga akhirnya kurikulumnya jadi bengkak. Misal seperti itu. Nah, akibatnya apa? Kalau di kami mungkin apa yang kita dapat di kuliah pada saat kuliah, kemudian kita jadi dosen, itu tidak bisa isi mata kuliah dulu diajarkan lagi. Saking cepatnya. Gitu Pak. Itu apa? Itu harusnya terjadi perubahan materi ya, terjadi perubahan materi. Jadi kalau kita dapatnya sih sekarang ngajar sihnya sudah levelnya bukan di perulangan, kemudian percabangan. Dulu perulangan 1 materi, percabangan 1 materi gitu. Sekuen 1 materi. Enggak, sekarang itu cabang, materi, perulangan, materi, percabangan, materi sekuen jadi 1 topik. Dah, sama aja. Akhirnya apa? Akhirnya yang berikutnya adalah nambah gitu. Jadi kontennya silabusnya jadi berubah gitu.
Itu perubahan isi menurut saya. Kenapa? Dulu mah iya belum pada kenal, jadi kita harus tanamkan lebih dalam. Sekarang di SM ini kasus ya, contoh case di perguruan tinggi ya. Sekarang misalnya, sekarang sudah ada di jurusan di sekolah-sekolah itu sudah sedikit dibahas tentang itu. Jadi tidak dalam lagi, langsung jadi dimapatkan. Jadi tadinya 3 pertemuan jadi 1 pertemuan. Sehingga otomatis akan ada nambah pengembangan berikutnya dari yang biasanya. Nah, itu karena sekarang sudah terjadi banyak sekali perubahan. Kalau kita tetap di sini, maka kita akan melewatkan perubahan itu. Tapi tidak bisa semua perubahan kita adopsi. Nggak mungkin. Gitu. Nggak mungkin. Nah, dari sanalah kita ambil jalan tengah kan. Mana yang akan kita ambil? Mana yang harus kita ganti? Baik itu secara struktur ataupun secara konten. Nah, karena ini jurusannya ke konten, saya apa? Boleh sih saat ini. Ya udahlah, kita mah perdalam saja apa yang kita punya yang baru 1 level, jadi sekarang kita dalamin menjadi 2 level ke dalam misalnya. Itu juga boleh sih sebenarnya. Gitu. Betul Pak, sepakat. Oke, ya saya gitu sih kalau saya sih. Betul Pak. Dan apa namanya, banyak juga Pak, kayak sekarang tuh yang baru tuh computational thinking gitu. Ketika dulu saya nggak pernah dapat materi tersebut, akhirnya ya difasilitasi untuk mengikuti webinar seperti itu. Betul. Jadi akhirnya kurang waktu gitu ya. Jadi cari waktu lain gitu ya, atau gimana? Ekstrakurikuler. Gimana Halo? Pak maksudnya? Iya Pak, gimana Pak maksudnya? Tadi dengan webinar apa sebenarnya? Saya dengan kurang. Oh itu untuk ini Pak, kan tadi ya saya menyampaikan buka materi yang lama gitu ketika S1. Ya apa namanya? Tadi yang Bapak sampaikan itu bahwa perkembangan teknologi itu kan sangat pesat gitu ya. Betul gitu, sepakat gitu. Karena saya juga dapat materi baru gitu, yaitu namanya computational thinking gitu, di mana kita sebagai guru harus mencari di mana, kemudian apa, kemudian bagaimana, seperti itu untuk disampaikan gitu, yang akhirnya ya kita difasilitasi untuk seperti mengikuti webinar ataupun mencari sumber atau referensi yang ada di internet seperti itu. Jadi inovasinya sekarang sudah perlu dimasukkan ke TIK itu, namanya computational thinking gitu. Iya Pak, sudah ada di bukunya. Computational thinking itu sebenarnya adalah cara menyelesaikan masalah gaya komutasi, sehingga tidak harus di TIK. Boleh di matematika, boleh di biologi, boleh di bahasa Indonesia. Gitu nggak? Pak, izin menambahkan Pak. Silakan. Ya, mohon maaf sebelumnya kalau saya kurang pas karena saya tidak mengajar bidang komputer Pak di sekolah. Bidang apa? Ya Pak. Ngajar apa? Matematika Pak saya Pak. Terus gimana? Mungkin ya Pak, menurut saya untuk inovasi isi atau materi pelajaran yang ada 2 menurut saya. Yang pertama, kalau lihat dari kondisi sekarang mungkin banyak anak-anak kecil itu udah pada belajar coding gitu. Nah, mungkin bisa jadi inovasi di pelajaran itu ketika sekolah anak-anak itu sudah dapat materi algoritma pemrograman, mungkin sesuai jenjangnya. Mungkin untuk SD yang dasar algoritmanya, yang penting tahu alurnya dulu, mungkin nanti akan berlevel lebih mendalam begitu Pak mungkin Pak. Kemudian yang kedua, mengikuti perkembangan saat ini juga kebutuhan kan banyak
edit video, film. Mungkin bisa jadi materi pelajarannya editing berbasisnya mobile begitu. Tidak harus dengan komputer atau apa, tapi bisa smartphone atau apa begitu. Mungkin bisa jadi konten atau materi pelajarannya itu seperti Master atau yang lainnya. Mungkin begitu, Pak. Ya, mungkin saya mau menambahkan sedikit dulu, Pak. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Anjar, kemudian Pak Alex. Pak Anjar tadi berbicara mengenai penggunaan CT ya, computational thinking untuk diintegrasikan ke sebenarnya ke semua bidang studi, tidak hanya TIK sebenarnya ya. Bisa diintegrasikan ke semua bidang studi dan tidak harus dalam satu pelajaran tersendiri atau mungkin tidak harus dalam sebuah ekstrakurikuler ya. Cuman intinya adalah bisa diintegrasikan ke semua bidang studi ya, sehingga si anak-anak bisa berpikir layaknya seperti apa komputer menyelesaikan satu masalah atau problem solving gitu ya kan. Nah, kemudian integrasikan juga terkhusus mungkin di ini ya di dunia komputer atau mungkin bagi pembelajaran komputer ya, TIK dan segala macamnya itu jika diintegrasikan dengan mengcoding itu sebenarnya bagus ya. Tapi kalau di SMK memang sudah ada sih pemrograman dasar gitu kan. Cuman sekarang kita berbicara yang di SD mungkin ya, di SD atau mungkin di SMP atau mungkin di prasekolah mungkin bisa jadi itu sudah mulai ditanamkan berpikir secara logika gitu. Termasuk salah satunya mungkin mengintegrasikan atau memasukkan pembelajaran mengcoding di situ kan. Karena sebenarnya satu inovasi juga dan sudah banyak sebenarnya ya justru pemrograman sekarang yang dilakukan kalau kita dulu berpikir mungkin pemrograman itu sulit karena menerjemahkan bahasa mesin yang angka-angka, tulisan dan segala macam itu kan yang rumit bagi anak-anak atau siswa usia SD gitu kan. Namun pada saat sekarang ini inovasinya justru dirubah ke dalam bentuk gambar-gambar yang menarik, gambar-gambar yang asik bagi mereka dimainkan seolah-olah mereka bermain game. Tapi ada goal atau mungkin ada hasil yang mereka lakukan setelah itu mungkin dalam bentuk gambar kah, jadi ketika mereka menyusun deretan-deretan coding-coding yang enak bagi mereka untuk mengerjakannya gitu. Ya, saya rasa mungkin itu bagus diterapkan. Saya rasa mungkin ada lagi yang lain, tapi mungkin saya belum hafal. Mungkin ada masukan dari Bapak Ibu yang lain, silakan. Ya, silakan yang lainnya. Ada yang lain? Bu, silakan. Mungkin bagi pengalaman aja. Apa yang saya dapat itu kan misalkan khususnya saya kan ngajar di Madrasah Sanawiyah. Nah, untuk pelajaran TIK sendiri kan sudah nggak ada. Nah, maka dialihkan ke ekskul komputer kayak gitu. Nah, di ekskul komputer sendiri kami paling mengajarkan mengetik biasa kayak mengetik surat, yang menggunakan cara menggunakan PowerPoint atau menggunakan Office, Microsoft Word dan yang lain-lain. Nah, kadang kita kan ngasih materinya tentang mengetik misalkan, tapi ternyata banyak dari anak-anak di saya ini masih belum paham keyboard. Jadi apa yang harus diketik itu bingung. Makanya paling kita berinovasi atau berinisiatif
yang harus ada di materinya mengetik surat atau mengetik cerita atau puisi yang lain-lainnya, kita beralih ke cara mengetik keyboardnya dulu terlebih gitu. Jadi lebih nggak jarang sih Pak kalau di Madrasah Sanawiyah itu untuk inovasi dalam isi materinya, malah mengalihkan kepada cara mengajarnya gitu loh, cara mengajarnya ke siswa. Contohnya kayak saya kan kebetulan ngajarnya di pelajaran tajwid Pak. Nah di pelajaran tajwid itu hampir setiap tahun pasti materinya berubah-ubah. Tapi sebenarnya memang materinya itu sudah ada, misalkan kayak pelajaran hukum mat atau hukum izhar seperti itu. Lupa setiap tahun itu pasti berubah. Nah, paling mungkin lebih kayak misalkan mungkin tahun ini pelajaran tentang mat dan izhar kayaknya nggak usah deh. Mungkin kita ajarkan di pelajaran misalkan iklab dan ikhfa seperti itu. Jadi sampai sekarang pun masih belum kelihatan untuk di inovasi pembelajarannya sih Pak, isi materinya kayak gitu. Belum ada yang baru. Itu saja Pak. Monggo yang lain teman-teman. Silakan yang lain. Ada lagi? Ya, betul Bapak Ibu. Ini menurut saya ya. Menurut saya nanti bisa saja ya Bapak Ibu itu menganalisis ini ya, menganalisis busa kurikulum. Ini kan judulnya kan kurikulum kan? Kurikulum judul mata kuliahnya kan kurikulum. Inovasi kurikulum di bidang TIK. Nah, ini bisa kita analisis karena nanti akan berpengaruh terhadap kebijakan kan ya. Kalau TIK-nya nggak ada, gimana saya ngajar TIK di SMP SMA misalnya, begitu ya. Kita analisis ini, kita beri masukan pemerintah, kita bisa berikan sesuatu berdasarkan bisa di lapangan atau bisa dengan kajian teori atau bisa dengan yang lainnya, sehingga ini loh sebenarnya ya, TIK itu ini loh pentingnya, inilah gantilah kurikulumnya, masukkan materi TIK, tapi TIK-nya bukan yang gini. Tapi TIK yang diperlukan di sekolah dasar itu ini loh. Di sekolah menengah itu loh, gitu loh. Ini asumsi saya karena kalau yang nulisnya adalah mahasiswa S2 pendidikan ilmu komputer, misalnya boleh di jurnal atau mungkin boleh di proceeding atau seminar disampaikan, tapi itu berdasar dan seterusnya. Itu bisa menjadi rujukan. Jadi saya berharap keluaran dari kuliah ini ada ide inovasi kurikulum, terutama untuk TIK gitu, dari kajian itu. Ini secara keseluruhan ya, itu PLO-nya, bukan PLO, ini LO-nya, learning outcome-nya. Khususnya untuk yang sekarang, tema sekarang itu ya tadi. Setuju Pak. Jadi tidak hanya di TIK kan. Jadi semua mata pelajaran itu boleh berinovasi. Bahkan guru itu bisa melakukan inovasi itu, bahkan inovasinya situasional gitu ya. Situasional. Semester ini mah nggak boleh seperti itu, harus lihat dari kondisi siswa misalnya. Itu juga salah satunya di sana. Tapi kalau kita secara formal ya, tadi inovasinya ini akan tertuang dalam kurikulum selanjutnya. Apakah menambah mata kuliah atau mata pelajaran atau mengganti konten dari suatu mata pelajaran yang ada. Bisa mengganti silabus atau bisa mengganti hanya sebagian isi materi. Silabusnya sama judulnya tentang pemrograman atau tentang dasar pemrograman tadi ya. Tapi isinya jangan yang ini sudah kuno misalnya. Atau bukan sudah kuno, ini sudah tidak relevan. Ini kayaknya harus ditambah. Nah, itu asumsi saya.
Walaupun saya pikir sekarang kita juga sudah ke arah sana inovasinya, tapi tidak tertuang, tidak tertulis, tidak secara eksplisit, tidak menjadi kebijakan. Mungkin di regional atau bahkan nasional. Tapi bisa saja itu jadi kebijakan sekolah gitu. Kebijakan sekolah. Nah, saya pikir begitu kalau menurut saya. Kalau silakan ada lagi, kalau nggak ada mungkin Bapak-bapak presenter bisa menyimpulkan. Ada lagi tambahan atau komentar atau ide-ide yang mau disampaikan? Dari Bapak Ibu, dari Ibu ya, Bu Maya, Bu Koi, Bu Rani, baru bapak-bapaknya aja. Sedikit menambahkan, Kak, maaf. Silakan Bu Ran. Halo, ada ya? Jadi Pak, kalau di SMK itu sekolah itu menjalin kerjasama dengan Dudika untuk mensinkronkan kurikulum yang ada. Jadi kurikulum sekolah itu disesuaikan dengan kebutuhan industri. Nah, itu salah satu upaya adanya inovasi kurikulum seperti itu, Pak. Itu aja, Pak, tambahannya. Terima kasih. Setuju, Bu. Jadi ini saya dilematik dengan ini. Iya. Makanya jadi kalau tadi saya di awal sudah bilang kurikulum SMK itu terlalu tinggi ya kalau menurut saya. Mungkin gara itu ya, Bu ya. Iya, Pak. Gara-gara mensinkronkan dengan kebutuhan industri. Ya jelas industri itu setinggi langit, Bu. Setinggi langit. Bahkan dari lulusan tidak SMK, perguruan tinggi, kalau dimatchingkan dengan kebutuhan industri, gak matching. Jauh tertinggal. Terutama ini ya, terutama yang TIK ya, jauh tertinggal. Di sana sudah bicara A, di sini baru gini. Di sana materinya sudah sampai X, kita hanya dasarnya saja. Gitu. Itu karena memang kalau terutama ilmu komputer ya, atau mungkin secara keseluruhan perguruan tinggi itu mungkin ya sih ada keterampilannya tentang itu, tapi berapa persen lah secara keterampilan ya. Tapi yang kita ajarkan kan konsep ya. Konsep, apalagi saya pikir konsep itu harus sangat, karena fundamental ya, harus sangat dalam sehingga bisa beradaptasi. Kalau kita sudah tahu konsep algoritma, maka kita diajari Ruby, Python atau yang lainnya itu nggak ada masalah. Akan cepat beradaptasi. Jadi contoh mahasiswa saya, dia belajarnya sesuatu bahasa pemrograman, tapi algoritma sudah matang, baru 2 tahun kalau saya belum 2 tahun, itu sudah naiknya dari level 2, sekarang sudah level 4. Jadi di suatu perusahaan, pekerja itu ditantang, menguasai ini itu maka naik level. Tambah lagi menguasai apa-apa maka naik level gitu. Itu ada yang 5 tahun baru 1 level gitu. Ada yang ini tergantung daripada penguasaannya, konsepnya gitu. Jadi di kami pun itu belum link and match dengan Dudi itu belum 100%, dan nggak mungkin 100%, nggak mungkin. Kenapa? Ya banyak sekali industri. Kalau kita adopsi semua, yang ini pakai A, yang itu pakai B, yang pakai C, ya kita gimana masukkan itu? Karena kita bukan kursus gitu. Nah, kalau yang itu di sisi lain sangat bagus, itu inovatif, itu bisa kerjasama sehingga lulusan kita itu ya, outcome kita dipakai langsung gitu ya.
Tapi kalau dari sisi menyeluruh bingung juga. Jadi emang saya belum bisa komentar banyak tentang itu. Sisi lain dari kurikulum, sisi lain kebutuhan industri, kalau dimatchingkan agak ini. Tapi itu salah satu inovasi menurut saya, salah satu inovasi dari level lokal ya berarti ya, level lokal. Sekolah itu yang kerjasama kan sekolah ya, bukan dinas atau bukan itu ya Bu ya. Ya Pak, sekolah mensinkronkan materi ajar yang produktif dengan industri yang sama gitu. Ini nggak ngerubah kurikulum atau berubah kurikulum bahkan? Tidak merubah Pak, cuma menyesuaikan aja. Misalnya contohnya kalau di RPL, di sekolah diajarkannya framework apa, di industri menggunakan apa, itu aja sih Pak bedanya. Nah, ya itu salah satunya. Ya itu salah satunya. Menurut saya adalah inovasi isi salah satunya. Oke, terima kasih Bu Ran. Sama Pak, terima kasih. Ada yang lain? Kalau ada sudah jam 10 ternyata. Mangga Pak presenter. Baik, terima kasih Pak, Bapak Ibu atas pemaparan masukan yang telah disampaikan. Jadi sebagai penutup di sini kami menyimpulkan bahwa sebuah inovasi pembelajaran itu dianggap sangat penting sekali dalam pembelajaran ya, dikarenakan berkembangnya teknologi, berkembangnya pengetahuan juga dituntut bagaimana sebuah materi atau isi materi tersebut juga disesuaikan dengan kondisi hal tersebut gitu ya. Contohnya mungkin seperti yang Pak Rasim sampaikan tadi itu kan, bahwa materi tersebut, materi yang beliau terima waktu sekolah atau mungkin suatu kuliah itu nggak relevan lagi mungkin diajarkan di kondisi pada saat sekarang ini, karena mungkin sudah ketinggalan zaman. Dulu mungkin ngajarinnya Windows XP atau mungkin di bawah itu mungkin, tapi sekarang sudah Windows 11 atau Windows 10 gitu kan. Jadi sudah berbeda jauh, dan itu juga harus dikondisikan atau sudah dilakukan inovasi perubahan sehingga sesuai dengan kondisi pada saat sekarang ini. Nah, kemudian ada juga tadi mengenai integrasi dengan dunia pendidikan terkhusus SMK itu kan. Memang SMK saat sekarang ini memang ditekankan sebenarnya untuk menjadi tenaga terampil gitu kan. Nah, jadi sebuah dilematis juga bahwa dalam artian SMK disiapkan untuk menjadi tenaga kerja terampil, namun tidak banyak juga hal-hal yang penghambatnya, diantaranya adalah mungkin ketersediaan peralatan gitu ya, praktikum itu kan. Walaupun mungkin kurikulum sudah diintegrasikan, kurikulum sudah di-link dan match-kan dengan dunia industri, tapi kondisi di lapangan justru apa yang dipraktekkan atau mungkin apa yang dipraktekkan, peralatan apa yang dipergunakan di sekolah justru berbeda jauh dengan ada yang di dunia industri. Ibarat bumi dengan langit itu kan. Walaupun kurikulumnya pun di-match-kan, tapi ketika pembelajaran ya agak susah juga. Guru justru justru membayang-bayangkan kepada siswa peralatannya seperti apa, mungkin melalui gambar, tapi tidak langsung dipraktekkan. Justru menggunakan peralatan yang ada, yang sederhana yang ada mungkin itu sebenarnya banyak hambatan sebenarnya di SMK. Kecuali mungkin SMK yang memiliki peralatan yang memadai ya, itu sangat bagus sekali sebenarnya untuk justru itu menjadi inovasi tersendiri bagi pembelajaran mengenai isi dan materi di bidang komputer tentunya. Ya mungkin itu dari saya mohon maaf kalau kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Saya pikir cukup ya hari ini ya. Terima kasih para
sekali diskusi hari ini. Semoga berimbas ke jurnal sebenarnya. Dari seluruhnya ya nanti, di seluruhnya dikaji, silakanlah beri masukan pemerintah. Kita tutup saja ya Bapak Ibu. Jadi hari ini mungkin Pak Wahyudin nggak ini ya, sudah keluar atau belum? Tadi izin Pak, kata tidak bisa menemani sampai akhir. Mungkin kalau gitu kita tutup saja. Terima kasih atas perhatiannya, atas atensinya ya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Izin.